seorang hamba itu punya harapan agar dia bisa mendapatkan balasan yang lebih cepat pada waktu dia beramal. Sementara kita diuji oleh Allah dalam kehidupan ini sampai kapan? Sampai mati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam beramal kita butuh sabar, karena tugas kita untuk beramal itu sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan Allah menjanjikan bahwa balasan itu hanya akan dipenuhi ketika di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan pahala kalian, balasan untuk kalian hanya akan dipenuhi besok di yaumil qiyamah. Allah janjikan bahwa pemenuhan ganjaran pahala dari amal hamba itu kelak di yaumil qiyamah. Karena itu kalau ada orang yang misalnya merasa, saya sudah rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin tahajud, saya banyak berzikir, saya banyak sholawat, tapi kenapa kehidupan saya tetap susah, tetap sulit? Saya punya banyak masalah, saya punya banyak aneka kasus, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di tempat yang lain. Anda perlu pahami bahwa belum tentu balasan dari amal baik Anda diberikan oleh Allah ketika di dunia. Allah simpan di akhirat. Dan adanya aneka masalah itu sebagai ujian yang harus Anda hadapi sampai mati. Karena setiap orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan mengalami aneka ujian tadi, yang menuntut kita untuk sabar dan sabar. Sehingga kita tidak sholat dalam rangka agar kita jadi kaya. Kita tidak puasa dengan harapan rezeki kita jadi lancar. Kita tidak tahajud dengan maksud agar seluruh utang kita lunas. Bukan untuk itu. Tapi kita beribadah karena itulah tugas kita sebagai hamba sampai kita mati. Selanjutnya masalah apakah ada ujian dan tidak. Kembalikan kepada kehendak Allah. Karena Allah berkehendak untuk memberikan ujian kepada hambanya. Ada di antara hamba yang mereka diuji oleh Allah sampai mati. Dan ujian itu dia hadapi sampai mati. Ada yang disiksa sampai akhirnya dia mati. Artinya apa? Ujian itu tidak hilang sampai dia mati. Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau di Mekah, datang Khabbab ibn al-Arat kepada beliau, ya Rasulullah, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak segera berdoa kepada Allah, mohon agar Allah menurunkan pertolongan sehingga kita bisa terlepas dari seluruh beban ujian di Mekah ini. Lalu Nabi SAW menguatkan semangat Khabbab ibn al-Arat dengan beliau ceritakan, dulu ada seorang Nabi yang dia badannya dipendam sampai di dada. Fa'utiya bil minsyar, kemudian dibawakan gergaji, lalu kepalanya digergaji sampai terbelah, mati. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai kemudian kulit-kulit kepalanya terkelupas karena sisir besi sampai akhirnya dia mati. Ada yang diuji dengan kemiskinan sampai kutu itu memakan dagingnya, kemudian dia mati. Ada yang diuji dengan A, diuji dengan B. Demikianlah kejadian yang dialami oleh para nabi. Mereka diuji oleh Allah sampai mati. Dan itu tidak menggeser ketaatan mereka kepada Allah. Tidak menggoyahkan ketaatan mereka kepada Allah. Mereka tetap beribadah sampai akhirnya mereka mati dalam posisi dapat ujian. Kita juga harusnya seperti itu. Kita terus beribadah. Dan kita tidak mengeluhkan ibadah kita. Kenapa tidak segera datang pertolongan Allah? Kenapa masalah terus ada pada diri kita?
Sebagaimana para nabi masa silam, masalah terus ada pada diri mereka sampai mereka mati. Dan mereka tidak berhenti ibadah. Jangan sampai kita kemudian merasa, saya telah ditinggal oleh Tuhan. Saya ditinggal oleh Allah. Usaha saya, ibadah saya, sholat saya, selama ini yang saya lakukan sia-sia. Kenapa? Karena nggak ada hasil. Dari mana Anda tahu kalau itu sia-sia dan nggak ada hasil? Buktinya Pak Ustadz, utang saya nggak pernah lunas. Apakah Anda sholat untuk melunasi utang? Apakah Anda puasa biar Anda kaya? Bukan untuk itu. Kita sholat, kita puasa. Karena itu tugas kita sebagai hamba yang telah diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan keberadaan musibah, masalah, itu bagian dari bawaan hidup yang tidak akan pernah lepas. Karena kita akan diuji oleh Allah sampai mati. Di posisi inilah kita perlu memisahkan. Ini ibadah, ini masalah. Anda beribadah karena Anda menjalankan tugas sebagai hamba. Dan kita berharap semoga dengan ibadah ini Allah memberikan balasan kepada kita. Balasan kebaikan, ibadah kita diterima. Sebagai bekal ketika kita menghadap Allah di akhirat. Di sini ada ujian. Memang ini berat. Dan kita berharap kepada Allah agar ujian ini bisa selesai dengan baik. Dengan cara kita banyak berdoa kepadanya. Keberadaan ujian itulah yang membuat Anda mau berdoa. Karena ketika orang hidupnya selalu nyaman, gak ada ujian, mungkin dia akan lupa kepada Tuhannya. Maka ketika dia dikasih ujian, di saat itulah dia bisa nangis di hadapan Tuhannya. Sambil berdoa, memohon sesuatu, memohon. Sehingga doanya gak putus. Doa itu membuktikan kalau dirinya fakir di hadapan Sang Penciptanya. Dirinya miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian akan menumbuhkan kedekatan dirinya kepada Sang Penciptanya. Selalu merasa saya butuh. Bagian itu perlu kita pupuk terus. Maka masalah kita adukan kepada Sang Kuasa dalam doa-doa yang kita panjatkan. Sedangkan ibadah kita ikhlaskan. Semoga Sang Kuasa menerimanya. Sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai bekal ketika kita menghadapnya besok di yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi baik. Dan dalam kondisi kita sudah tidak punya beban. Baik berkaitan dengan urusan agama maupun beban berkaitan dengan urusan sesama hamba. Artinya kita mati tanpa utang. Kita mati tidak punya utang. Kita mati tidak punya sengketa dengan orang. Itu nikmat yang luar biasa. Semoga ini bisa dipahami dengan maksimal.